Saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pada tanggal 28 Agustus ini, Gereja Kudus memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja kelahiran Afrika Utara yang hidup tahun 354 sampai dengan 430. Dia dikenal terutama dalam tulisannya yang terkumpul dalam buku Confessiones tentang pertobatannya. Maka tema yang saya pilih adalah pertobatan karena beriman. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita pagi ini saya ambil dari bacaan pertama hari ini, 1 Tesalonika bab 1 ayat 2b sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 8b sampai dengan 10. Tentang Agustinus, dia dikenal sebagai pribadi yang pandai. Ibunya sangat beriman, Santa Monica, yang selalu mendoakan dia agar terus menjadi anak yang baik. Namun dia rupa-rupanya lebih tertarik pada gaya hidup ayahnya. Dia sukses dalam studi, dia pandai. Namun dia ternyata tidak pernah menemukan kebahagiaan dari keyakinan, kepercayaan, dan dia tidak percaya sama agama-agama. Ketika dia berpindah ke Roma, dia mengembangkan kepandaiannya dan banyak orang menyukai khotbah atau pidato-pidatonya. Namun dia sekali lagi tidak mendapatkan kebahagiaan yang mendalam. Nah, saat itu dia mulai tertarik dengan kehidupan para biarawan yang nampak menjalani hidup sederhana namun bahagia. Dia pun kemudian semakin tertarik dengan khotbah-khotbah uskup di sana, Ambrosius. Dan dia pun mencari sumbernya dan disimpulkan bahwa sumbernya adalah semangat Injil. Maka dia lalu mencoba mempelajari itu, lalu mencoba mengikuti firman Kristen, dan akhirnya dia mulai mencicipi sungguh kebahagiaan yang mendalam. Maka di usia 33 tahun ya, dia setelah dibaptis lalu kemudian menjadi imam usia 37 tahun dan kembali ke Afrika dan di sana melayani sebagai imam, dan di usia 41 tahun menjadi uskup. Itu sejarah pendek. Namun jelas yang membuat bertobat dari Agustinus adalah nilai-nilai Injil yang menghasilkan kebahagiaan yang mendalam. Dia bertobat karena mengimani firman Tuhan, khususnya karena kepercayaannya kepada Allah dalam pribadi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita coba melihat firman Tuhan bacaan pertama hari ini. Paulus pun bersyukur atas pertobatan umat Tesalonika, maka dia ingin meneguhkan. Lalu dari kata-katanya ada beberapa kata kunci yang bisa kita resapi bersama, kita rasakan sebagai hal yang penting untuk kehidupan kita, yakni bertobat berarti pertama-tama berbalik dari berhala-berhala. Berbalik berarti sungguh perubahan total, bukan sekedar berbelok. Berbalik berarti meninggalkan keyakinan, kepercayaan lama dan menuju kepada Allah. Allah yang kita kenal terutama dari firman, dari pewartaan, dari teladan Sang Putra, Sang Firman sendiri, Yesus Kristus. Maka sampai di sini kita coba merefleksikan sikap kita sebagai orang beriman. Betulkah aku sudah berbalik? Betulkah aku sudah tanda petik meninggalkan berhala-berhala, kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak sejalan dengan Injil Tuhan? Bahkan kemudian tadi kata-kata Santo Paulus dalam surat Tesalonika itu berbalik untuk mengabdi Allah. Mengabdi, maka bukan hanya percaya asal, ya aku percaya. Mengabdi berarti menjadi abdi.
maka Allah adalah tuannya, Tuhannya yang ditaati. Maka sejauh mana kita telah mendalami kehendak Allah, mencermatinya, dan mencoba melaksanakannya dengan tekun. Kita harus yakin, kita perlu yakin bahwa firman dan ajaran dari kitab suci, firman Tuhan sendiri memuat nilai-nilai yang unggul yang pasti akan memberikan kebahagiaan yang mendalam. Maka sungguh pertobatan kiranya bukan satu tindakan awal saja, melainkan pertobatan itu perubahan terus-menerus. Semakin kita beriman, percaya kepada Tuhan, semakin kita menggali kehendak-Nya, mencintai ajaran-ajaran Tuhan dan melaksanakannya, kita berubah menjadi baik, kita selalu bertobat. Maka semoga pertobatan karena beriman ini menjadi dinamika kehidupan kita sehari-hari. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita sekalian untuk tekun mendalami firman-Nya serta melaksanakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.